Seiring dengan upaya pemerintah yang akan segera menerapkan hanya ada dua jenis status kepegawaian di instansi pemerintah, tentunya pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya untuk menuntaskan honorer. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru dari BKN, yaitu ada 5 alternatif penyelesaian tenaga honorer, yang mana salah satunya direkomendasikan yaitu P3K model baru. Nah, kira-kira bagaimanakah mekanisme untuk pengangkatan honorer menjadi ASN ke depannya dari 5 alternatif penyelesaian honorer ini? Apakah bukan menjadi ASN lagi? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sebelumnya, kita pernah mendapatkan informasi bahwasannya terdapat 3 solusi dari Kemenpan RB terhadap honorer yang saat ini masih ada. Seperti yang dipaparkan bahwasanya di sini dari ketiga solusi dari Kemenpan RB, itulah yang pertama, seluruh honorer ini diangkat menjadi ASN semuanya. Kemudian yang kedua, ini adalah diberhentikan semuanya, dan yang ketiga, ini adalah prioritas diangkat menjadi ASN secara berkala. Nah, selanjutnya kita mendapatkan informasi terbaru yaitu dari Bapak Bima Arya Wibisana ya, yang merupakan PLT dari Kepala BKN, bahwa saya di sini merekomendasikan yaitu beberapa alternatif penyelesaian bagi tenaga honorer di pemerintah Indonesia ya. Yang mana di sini beliau menanyakan yaitu terkait tentang apa sih alternatif untuk penyelesaian tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah di Indonesia. Yang mana di sini yang pertama yaitu konversi ya, konversi menjadi pegawai tetap melalui tes kompetensi dan juga mekanisme seleksi. Nah, tentunya di sini untuk alternatif yang pertama ini adalah dari yang awalnya honorer ini dikonversi atau diubah menjadi pegawai tetap. Nah, menjadi pegawai tetap, namun di sini untuk menjadi pegawai tetap tentunya harus melalui tes ya atau seleksi kompetensi melalui mekanisme seleksi tertentu. Kemudian untuk yang kedua yaitu pengembangan sistem kontrak kerja. Nah, pengembangan sistem kontrak kerja dengan syarat dan juga ketentuan yang jelas. Kemudian untuk yang ketiga yaitu penggunaan program-program pemerintah seperti BLT atau bantuan langsung tunai dan juga program-program magang. Kemudian untuk alternatif yang keempat ini adalah penyediaan lapangan kerja melalui program pemerintah dan juga swasta yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di lingkungan. Sedangkan untuk yang kelima ini adalah penyederhanaan prosedur rekrutmen dan juga pengembangan sistem informasi untuk mempermudah proses perekrutan tenaga honorer. Nah, tentunya di sini kita sebagai tenaga honorer ini selalu berharap untuk nantinya ini bisa diangkatkan menjadi ASN, entah itu CPNS maupun juga P3K. Inilah merupakan 5 alternatif untuk penyelesaian bagi tenaga honorer di pemerintah Indonesia. Nah, selanjutnya kita cari tahu lebih lanjut terkait tentang hal ini. Kita kutip dari cpnl.com bahwasanya di sini sudah ada isu terkait tentang P3K model baru ya. Nah, P3K model baru benarkah bukan ASN lagi? Ini bocoran dari Kepala BKN. Beredar kabar ada perubahan mekanisme penyelesaian masalah honorer lewat mekanisme pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kabar terbaru ini memantik keresahan di kalangan tenaga honorer. Pasalnya, kabar tersebut menyebut ada P3K model baru. Nah, mungkin saja untuk P3K model baru ini adalah merupakan salah satu alternatif solusi untuk penyelesaian tenaga honorer yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BKN. Nah, di sini pasalnya kabar tersebut menyebut adanya yaitu P3K model baru yang akan diberlakukan sebagai solusi dari kebijakan penghapusan honorer yang dimulai 28 November tahun 2023. Nah, solusi tersebut merupakan kesepakatan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara, dan Asosiasi Pemda pada rapat koordinasi 18 Januari 2023. Nah, Ketua Forum Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Ibu Heti, ini bahkan menyebutkan isu panas mengenai P3K model baru ini sudah beredar beberapa pekan terakhir. Berkembang isu bahwa P3K ini bukan lagi aparatur sipil negara atau ASN. Kemudian dari CPNN ini mencoba mencari kebenaran informasi tersebut kepada pelaksana tugas PLT Kepala BKN Bima Arya Wibisana. Bima mengakui memang ada perubahan mekanisme P3K. Namun di sini beliau enggan untuk membeberkan detailnya.
Alasannya, hasil kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga asosiasi Pemda tersebut ini harus dilaporkan dahulu kepada Komisi 2 DPR RI. Nanti saja saya jelaskan kalau DPR-nya sudah setuju ya, itu kata dari Pak Bima. Kemudian P3K ini tetap menjadi ASN. Dia menegaskan bahwa P3K ini tetap ada tapi dengan pengaturan yang berbeda. Mengenai isu bahwa P3K model baru ini menghilangkan status sebagai ASN itu dibantah oleh Bima. Enggak benar itu, P3K ya tetap ASN. Kan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu disebutkan bahwa P3K merupakan bagian dari ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan ASN itu terdiri dari PNS dan juga P3K. Kedudukan kedua-duanya itu diperkuat dengan turunnya PP Manajemen PNS dan juga PP Manajemen tentang P3K. Untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan honorer, Bima mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD maupun juga Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM untuk tidak memberikan informasi maupun pernyataan yang belum ada landasan hukumnya. Seluruh BKPSDM dan juga BKD tidak punya info mengenai pengaturan terbaru untuk P3K ini. Mereka juga tidak punya kewenangan menjelaskan kebijakan yang belum ada, sambung Bima Haria Wibisana. Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, Bima Arya menyampaikan dalam rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-ASN pada Rabu 18 Januari itu sudah ada titik terangnya. Disebutkan bahwa baik pemerintah pusat dalam hal ini Menpan RB Azwar Anas dan juga PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana serta Asosiasi Pemda ini sudah sepakat dengan opsi penyelesaian honorer. Menurut Arya Bima, kesepakatan dalam rakor tersebut itu akan dituangkan dalam regulasi. Yang mana salah satu yang diatur dalam payung hukum regulasi itulah terkait tentang isu-isu pembiayaan. Seperti diketahui, pembiayaan gaji dan juga tunjangan P3K ini masih menjadi polemik. Nah, di sini banyak Pemda mengaku tidak punya anggaran, sedangkan pusat ini mengeklaim anggaran gaji dan juga tunjangan P3K ini sudah ditransfer lewat dana alokasi umum atau DAO. Bagian pembiayaan itu penting akan pembagian antara porsi pusat dan juga daerah. Ini adalah kata Arya Bima yang juga wali kota Bogor ini. Senada dengan hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, menerangkan regulasi yang akan disusun ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak nantinya. Nah, di sini pusat dan juga daerah mencari win-win solution dan nanti berkoordinasi dengan kementerian terkait lagi khusus keuangan. Masalah keuangan ini harus dibahas detail agar tidak membuat daerah-daerah tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN. Inilah ungkap Sultan yang juga Bupati Damansiraya. Nah, sementara itu Menpan RB Azwar Anas ini mengatakan asosiasi Pemda ini sudah sepakat bersama pusat dalam penyelesaian tenaga non-ASN. Dalam rakor bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, kemudian APEKSI dan juga APKASI dan juga BKN, tujuannya ini mencari alternatif solusi ya terbaik untuk honorer di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah mengerucut dan akan dirumuskan ulang oleh tim dari Asosiasi Pemda. Dan terkait tentang pembiayaan gaji dan tunjangan P3K, Menteri Anas dalam beberapa pertemuan dengan Asosiasi Pemda dan juga Komisi 2 DPR RI menyampaikan sejumlah usulan kepada daerah. Nah, pertama, Pemda mengusulkan gaji dan tunjangan P3K guru ini ditanggung pusat, sedangkan P3K teknis ini dibiayai oleh Pemda. Yang kedua, Pemda mengusulkan agar gaji pokok ditanggung pusat, sedangkan Pemda ini menanggung tunjangannya. Selain itu, Menteri Anas juga pernah mengungkapkan 3 opsi yang digodok pemerintah, yaitu diangkat seluruh honorer menjadi ASN, diberhentikan semuanya, dan yang terakhir adalah diangkat ASN berdasarkan dari skala prioritas. Demikian informasi ini teman-teman, semoga bermanfaat ya, dan semoga kita semua nanti bisa diangkat ASN P3K di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.